Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Yang jelas memang kaedahnya gitu ya, kalau satu sapi cukup untuk 7 orang. 7 orang itu bisa keluarga, bisa orang yang kita amali ya. Karena memang Islam mulai dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Terus kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu adam in qata amaluhu itu termasuk anak yang soleh, sedekah dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awaladin sholihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah, kurban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, enggak mampu berkurban, enggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah, memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau enggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ilang wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak syarah, ya, syarah itu penjelasan yang rinci itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang soleh perasaannya gitu. Andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat, terus dia mati, anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoi yuk aku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh misalnya, terus pas beliau koma ya misalnya ini koma 2 hari kan keluarganya kalau ngodoi kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang enggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati. Anaknya soleh tersiksa, anak saya tak kodoi. Lah bapakmu sholat mboten. Wah ya kesel kowe. Sudah kesel, orang ini enggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan nyun sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya enggak sholat tuh karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas. Dan sumbut karena memang beliau andikan sehat komitmennya juga sholat. Nah ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa? Gitu. Kalau mayit ini soleh jelas, dawuh Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang enggak paham. Tak jamin itu yang debat itu yang enggak paham.
Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih, nggak ada perdebatan sama sekali. Ya terus yang terakhir ini, terakhir betul itu. Ya sudah. Iya. Apa hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup? Ini kurban saya 2,5 juta. Ini 2,5 juta untuk anak saya. Ini 2,5 juta untuk adik saya. Apa hukum berkurban untuk orang yang masih hidup? Terhitung sebagai sedekah. Bagus nih Pak Ustaz, bagus. Mendidik anak. Sini. Ya Pak, ini duit 2,5 juta. Alhamdulillah bisa ganti gadget baru. Kamu saya kasih untuk berkurban. Dia merengut. Tapi ingatlah 20 tahun akan datang kita sudah mati. Dia menangis menetes air mata. Kenapa? Dulu ayah saya mendidik saya kurban langsung pakai duit. Dia tidak nyuruh berkurbanlah. Nah nanti kalau kau sudah dewasa berkurbanlah. Dia tak ingat. Tapi ketika kita didik dia langsung, ini duit 2,5 juta, pergi antar ke masjid, daftar, kamu berkurban, terhitung sebagai sedekah. Bagus pendidikan. Kakek kaya, duit banyak, kebun lebar, dia berkurban, ini untuk cucu saya. Bagus, terhitung sebagai apa? Sedekah. Bapak mau sapi nomor berapa? Nomor 1. Nanti dengan bapak anu ya, kami tak mau. Saya mau saya saja. 7 orang itu saya semua. Saya, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya 3. Ya, tolong tuliskan besar-besar keluarga Pak Anu. Kalau bisa foto langsung update status. Jangan rusak ibadah kita. Bagaimana orang menyembelihkan kurban untuk orang yang sudah meninggal? Sapi nomor 1, Insinyur Haji Doktorandus SHMH. Nomor 5, almarhum. Kapan almarhum datang bayar kurban nih? Gimana ceritanya? Rupanya anaknya ngasih duit. Ini 2,5 juta untuk saya. Ini 2,5 juta untuk almarhum ayah saya. Ini 2,5 juta untuk almarhumah emak saya. Apa hukumnya ini? 4 mazhab. Mazhab yang pertama paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ustaz sebutkan satu-satu. Ya, ada di sini semua. Menurut mazhab Hanafi, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh, tapi dagingnya enggak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin. Mazhab kedua Maliki, menurut mazhab Maliki, berkurban untuk orang meninggal dunia boleh kalau ada meninggalkan wasiat. Kalau tidak ada meninggalkan wasiat, tiba-tiba dia buat sendiri untuk bapaknya, makruh. Pahalanya ada, tapi perbuatan dia membuat itu makruh. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, kalau tidak ada meninggalkan wasiat, jangan dibuat. Yang keempat, Hambali. Hambali yang paling longgar, tidak perlu wasiat, dagingnya boleh dimakan, dan pahalanya sampai. Maka dalam hal ini pilihlah Hambali. Saya nggak mau pindah mazhab Pak Ustaz. Saya istiqomah Syafi'i. Rupanya setelah ditelusuri bukan mau istiqomah Syafi'i, tak mau duit keluar. Nih, baca nih dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada wasiat jangan dibuat. Pak, kata istrinya, marilah kita bakti sama bapak-bapak kita, mertua kamu itu ayah saya. Ini sudah ada dalam kitab. Mazhab Syafi'i mengatakan tak perlu, jangan dibuat. Rupanya karena tak mau keluar duit aja. Korban itu dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang hidup, dirinya sendiri. Adapun korban untuk orang yang telah meninggal dunia, ini dibahas para ulama. Kebanyakan mengatakan bahwa tidak ada korban untuk orang yang meninggal dunia kecuali di saat dia wasiat sebelum meninggal. Maka kita penuhi korbannya karena wasiat. Adapun jika ada orang kita korbankan sementara dia tidak wasiat, bagaimana? Ini perbedaan di antara para ulama.
Kebanyakan mengatakan tidak ada itu korban. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia biarpun tidak pakai wasiat. Biarpun itu pendapat ulama yang tidak banyak, tapi kita lebih senang dengan pendapat ini. Maka kami ikuti ini, biar banyak orang yang meleh kambing. Selagi khilaf ulama, kenapa harus pusing? Jangan cari yang pelit-pelit. Orang pelit pagi senang yang satu tadi, biar tidak korban. Kita ambil yang ini, mendapat ulama. Maka berkorbanlah Anda untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang sebelah korban ada min fulan, sembilan untuk fulan. Cuman tetap dalam kaidah satu orang satu kambing, satu sapi 7 orang, bukan satu kambing untuk banyak orang satu keluarga. Kecuali pemahaman tentang makna sunnah kifayah. Nah, ini orang sering salah paham memahami sunnah ainiyah sama sunnah kifayah. Sunnah ainiyah satu kambing satu orang. Adapun sunnah kifayah, kalau saya di sebuah keluarga sudah nyembelih kambing, maka tuntutan sunnah jatuh untuk yang lainnya, sudah gugur dari yang lainnya. Bukan berarti kambing satu untuk 7 orang, enggak. Baik, lalu bagaimana? Saya punya ayah dan ibu, punya kambing satu, cuman saya tidak tahu apakah dia korban atau tidak dia. Jangan-jangan dia nggak korban. Kalau dia sudah korban, sudah punya kambing, kambingnya 2, satu buat dia, satu bingung buat ayah atau ibu, sudah meninggal bapak ibunya. Apakah boleh buya satu kambing untuk bapak ibunya? Ya, satu kambing satu orang, ambil salah satunya saja. Terus kalau saya berikan ke ayah, untuk ibu bagaimana? Kan engkau termasuk orang yang meyakini bahwasanya bisa menghadiahkan pahala kan? Ya Allah, semoga pahala korban saya nyampe. Korbannya untuk Anda, pahalanya sudah nyampe, selesai, nggak usah pusing. Kan bab ihda'ut tsawab. Biarpun ihda'ut tsawab di sana ada orang nggak mau ihda'ut tsawab, tapi ihda'ut tsawab lagi kita ada menghadiahkan, yaitu sembelih. Ya Allah, saya nyembelih korban untuk saya hari ini, semoga pahalanya nyampe kepada kakek moyangku. Boleh, sah saja. Berarti bukan korbannya yang di atas namakannya, tapi pahalanya disampaikan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2797 yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221, disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah. Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah yang pertama. Jadi kalau ada seseorang ingin berkorban, mohon izin, sunnah pertamanya saat menyembelih itu hadapkan dulu ke kiblat. Tolong teman-teman panitia yang mau berkorban nanti ya, jangan pilih tukang jagal sembarangan. Kalau Anda kehilangan tahapan sunnahnya, Anda nggak dapat pahalanya. Ya, hadapkan ke kiblat. Kalau orang meninggal kepala di kanan, ya, baik ya, pelan-pelan. Baik selatan. Kalau hewan kepala di utara, kiri, kan? Kemudian hadapkan ke kiblat, lalu disembelih. Nah, sebelum menyembelih ini, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini sunnah yang kedua. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Baik, 3 kalimat ini kata para ulama mengandung beberapa hukum. 1, Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah tolong terima ini dari Muhammad. Jadi satu korban, para ulama boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan. Boleh kambing, sapi, unta. Korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasarkan hadis tadi. Sebaliknya yang kedua, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga besarnya Muhammad. Ini menunjukkan keluarga. Boleh ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu, misal saya baru punya kemampuan beli kambing satu, tapi saya ingin di keluarga saya korban ini. Umumnya orang, maaf, itu suka bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok kakaknya, adiknya. Itu kalau menurut hadis gak usah begitu. Niatkan saja untuk satu keluarganya. Boleh. Saya Adi Hidayat, punya istri, punya 2 orang anak, kan? Kemudian saya katakan, alhamdulillah, korban atas nama keluarga Adi Hidayat, maka istri saya masuk, 2 anak saya masuk. Jelas ya?
Sah hukumnya, boleh, boleh. Ya, awas, awas. Nabi mempraktekkan, sahabat mengiyakan, ulama ijma' di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Diboleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian satu hewan ini apa saja? Boleh kambing, boleh sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin dibagi dari hewan, atau saya punya ustadz bagaimana? Di rumah ada 4 orang, boleh nggak setiap orangnya satu-satu? Boleh-boleh saja, silakan. Sah, saya keluarkan 4 hewan, saya bagi di beberapa daerah, boleh. Tapi juga yang punya satu hewan, boleh untuk satu keluarga, sah hukumnya. Ya. Untuk kambing, dari 1 orang. Untuk sapi, dari berapa orang? Oh, dari mana? Kayaknya lagi ramai, satu sapi nggak boleh 7. Harus 1 ya. Sapi itu boleh dari 1 orang, boleh dibagi 7 bagian. Hadisnya ada di hadis Muslim, nomor hadis 1318, jam 1:18. Jadi Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah SAW yaumal Hudaybiyati. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW di masa Hudaybiyah. Al-budnata, unta an sab'atin, dibagi 7 bagian. Jadi unta itu boleh 10 bagian, boleh 7 bagian. Wa anil baqarati, dan dari sapi an sab'atin, dari 7 bagian. Yang terakhir, ini dari pertanyaan ibu, wa min ummati Muhammad, dan mohon terima dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hewan ditujukan untuk umatnya. Baik. Nah, sekarang di sini ada 2 hukum kata para ulama. Hukum pertama, baik. Kita umat Nabi? Umat Nabi, baik. Kita keluarga Nabi? Oh, bukan. Ibu bukan istri Nabi, saya bukan keponakan Nabi, kan? Kita bukan keluarga Nabi, tapi kita umatnya Nabi. Berarti umat Nabi itu bukan bagian keluarga Nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi. Dan pribadi Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi, kan? Nah, ini menunjukkan hukum boleh berkorban di atas namakan orang lain. Modalnya dari kita. Ada ART, ada security misalnya ya, ada teman-teman tetangga, korban ya belum punya, biar saya yang sediakan. Atau kambingnya dari saya atas nama kamu, itu boleh. Dan pahalanya dapat luar biasa. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada, wafat. Nah, ini sepakat semuanya. Baik, saat Nabi menyebutkan umatnya, bahkan keluarganya, apakah keluarga Nabi masih hidup semua? Tidak, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ketika Nabi mengatakan itu, ibunda dan ayahanda Ammar bin Yasir sudah wafat. Bapak Ibu mohon maaf ya, Ammar bin Yasir itu di awal-awal masa Islam mempertaruhkan orang tuanya, nyawanya hanya untuk taklim di masa Nabi. Jadi ketika ketahuan, singkatnya diajak, diambil ketiganya, diinterogasi oleh pejabat-pejabat Quraisy itu. Yang rumahnya sekarang posisinya depan Hotel Hilton itu, ada tempat kipas satu lagi itu parlemen Quraisy dulu posisinya kalau tidak berubah. Di situ mereka merencanakan banyak keburukan. Diambil, diikat 3-tiganya. Pertama bapaknya dulu, irtad, murtad. Kata bapaknya ahad, tidak, Allah yang ahad. Maka diikat 2 tangannya, 2 kakinya, di 4 kuda berbeda. Ditepuk semua kudanya, maka dia berlari dengan kencang ke 4 arah berbeda. Tangan kakinya putus semua, meninggal. Ibu dan anaknya disuruh melihat, dagunya dibuka, mata dibeginikan. Kemudian ibunya ditarik, irtaddi, murtad. Kata ibunya ahad, tidak, Allah yang esa. Maka mohon izin, mohon maaf, itu ditusuk pakai pedang sampai sedang mengandung, janinnya dikeluarkan dan disuruh melihat Ammarnya. Dan Ammar itu dibiarkan oleh mereka, tidak dieksekusi. Mereka kira biarkan dia akan gila, meninggal dengan gila, dan jadi pelajaran besar untuk umatnya Muhammad, supaya dia tinggalkan agama mereka, supaya tidak jatuh gila, tidak jatuh gila. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ammar tetap sehat, tetap baik, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling menarik, ini 2 orang ingin ikut ta'lim Nabi, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, mau belajar saja sudah mengorbankan nyawa. Suasananya sulit. Ini kita sekarang Masya Allah, enak ta'limnya, nyaman, bukan sahabat Nabi, tidak harus bertaruh dengan nyawa, segala terfasilitasi, belum mau belajar juga. Tapi poinnya, mereka semua oleh Nabi SAW disebutkan umat Muhammad. Ya Allah, untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban. Kata para ulama disepakati semuanya, dan tidak ada perbedaan pendapat. Di sini ijma'. Kebolehan berkorban di atas namakan pada yang telah wafat. Itu sah. Hanya Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ditekankan adanya pesan atau wasiat. Jadi kalau nggak ada pesan atau wasiat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak berlaku. Tapi 3 imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadisnya tidak menunjukkan itu. Ya, boleh, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk misalnya sedekah atas nama yang wafat boleh. Ya. Dan tolong cerdas ya, punya modal sedikit, amalan yang kira-kira pahalanya banyak. Anda punya 50.000, ya, misal belikan mushaf, simpan di masjid, sudah
Begitu dibaca oleh orang, Anda pahalanya dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kalau ingin bersedekah atas nama orang tua boleh, simpan di masjid, dia bacakan, dapat pahalanya. Coba pesan saya, nggak usah dikasih foto, nggak usah ditulisin gitu kan, supaya nggak rame, biar dia udah simpan di masjid antara Anda dengan Allah, selesai ya. Baik, tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain, hanya ini saja karena ini taksis khusus. Saya pengen sholat lah dihadiahkan untuk almarhum misalnya ayah, itu nggak bisa. Ya, karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jelas Bu ya? Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video dari channel Aku Islam selanjutnya yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Sampai jumpa. Dan bagi Anda yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat info selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum.